Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk kembali datang di dalam hadirat Tuhan. Mari sebelum kita memulai segala sesuatunya sambil menunggu yang lain, kita sama-sama tundukkan kepala, kita sama-sama berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, jika sampai hari ini Tuhan masih berikan kepada kami kesempatan sekali lagi untuk datang mendekat di dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan Engkau ada di dalam hari-hari kami. Mengucap syukur untuk setiap jawaban doa. Mengucap syukur atas setiap tetesan air mata. Karena kami percaya apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, Tuhan tidak akan dan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau selalu memberikan kekuatan buat kami. Engkau memberikan penghiburan buat kami. Tuhan, Engkau yang menguatkan kami, memberikan satu harapan yang baru. Terima kasih Bapa, malam hari ini kami rindu untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Biar Tuhan, roh kami dikuatkan dan kami boleh mengalami satu pengalaman yang baru bersama dengan Tuhan. Kami percaya malam hari ini ada hal-hal yang baru yang Tuhan ingin nyatakan buat setiap kami. Kami rindu lawatan-Mu Bapa. Kami rindu pertolongan Tuhan dinyatakan buat setiap kami. Mari Roh Kudus, Engkau mau hadir di tengah-tengah kami. Engkau yang menolong setiap kami. Mampukan kami untuk terus mengikuti doa malam ini dengan kesungguhan hati kami. Mungkin hari-hari ini beban kami merasa terlalu berat dan kami tidak mampu menghadapinya sendiri. Mari Bapa, Engkau berikan kelegaan buat setiap kami. Pertolongan dari tempat maha tinggi. Satu pelukan yang membuat kami aman, yang membuat kami begitu diperhatikan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah hanya nama Yesus yang ditinggikan melalui acara doa malam kami. Haleluya, amin. Mari Bapak Ibu, jangan putus asa. Masih ada harapan, masih ada pertolongan buat setiap kita malam hari ini. Haleluya. Siapkan hatimu dengan sungguh-sungguh untuk datang di hadapan Tuhan. Masih ada harapan saat ku berdoa.
berseru kepada nama Yesus. Karena hanya di dalam nama Yesus ada pertolongan. Karena hanya di dalam nama Yesus orang benar diselamatkan. Kiara mata syadara mata karalama yasa. Haleluya. Nama yasa nama yasa. Haleluya. Engkau yang menyelidiki hati, pikiran kami malam hari ini. Mungkin ada hal-hal yang mengganggu sehingga kami tidak bisa fokus malam hari ini. Mari jamah hati kami Tuhan. Kami mau mengucap syukur, kami mau berseru kepada nama Yesus. Tinggalkan sejenak segala masalah persoalan. Dan biarlah hanya Engkau dengan Tuhanmu malam hari ini. Sadari bahwa kita perlu Tuhan di dalam hidup ini. Hartamu, kekayaanmu tidak bisa menyelamatkan Engkau. Kedudukanmu tidak bisa menyelamatkan Engkau. Mari hanya Tuhan satu-satunya yang bisa menyelamatkan Engkau dan saya malam hari ini. Datang, temui Dia. Nyatakan isi hatimu kepada Tuhan. Panggil namanya. Kiarabata syarala barabata shikarabata karala barabata syarala mayas. Haleluya. Syarabata
sudah setia kepada Tuhan. Aku sudah memberikan segala-galanya untuk Tuhan. Tetapi malam hari ini keadaan yang buruk sedang kau alami. Mari Bapak Ibu yang kami kasih, belajar menyadari tentang waktunya Tuhan. Mungkin malam hari ini kita tidak bisa menerima semua hal yang sedang terjadi. Semua keadaan yang buruk, satu keadaan yang tidak menentu. Tapi pujian ini mengingatkan kita semuanya. Ada yang namanya waktunya Tuhan. Kita tidak pernah tahu kapan itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Mari belajar menerima keadaan dengan ucapan syukur. Memang ada air mata, memang ada sakit penyakit, memang ada pergumulan. Tetapi lihatlah, bahkan di tengah-tengah tetesan air mata, Tuhan ada di sana. Dan Ia memeluk setiap kita, menyatakan dirinya bahwa Dia adalah Immanuel. Seberat apapun penderitaan yang sedang kau alami, engkau tidak pernah menghadapinya dengan kekuatanmu sendiri. Engkau tidak pernah dibiarkan berjalan sendiri dengan kekuatanmu. Tetapi lihatlah, ada satu tangan yang berlobang paku, yang sejak 2000 tahun yang lalu, sejak kita belum mengenal Dia, Dia sudah rela memberikan nyawanya untuk engkau dan saya. Mari malam hari ini terima semua yang terjadi di dalam kehidupan kita dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Karena engkaulah anak yang dikasihi oleh Tuhan, bukan anak gampangan. Mungkin hari-hari ini kau sedang belajar didikan Tuhan. Kau sedang mengalami satu pelajaran yang berharga di dalam kehidupan, yang diajar oleh Tuhan sendiri. Dan lihatlah, didikan Tuhan selalu mendatangkan kebaikan buat engkau dan saya. Mari terima semua yang terjadi di dalam kehidupan ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Mari sejenak buka kedua tangan untuk setiap pergumulan, untuk setiap sakit penyakit, untuk setiap goncangan demi goncangan, untuk setiap kesukaran, mengucap syukur. Sebab Tuhan ada di sana dan Dia tidak meninggalkan kita. Buka kedua tanganmu. Hanya antara engkau dengan Tuhan malam hari ini. Kalau engkau sedang ada dalam beban yang begitu berat dan engkau tidak mampu mengucap syukur, ingatlah akan pertolongan Tuhan di waktu-waktu yang lalu. Mungkin saat itu engkau sedang sakit dan engkau sedang tidak memiliki keuangan yang baik. Tetapi bukankah saat kita sakit, Dia tidak pernah membiarkan kita tergeletak. Selalu ada pertolongan Tuhan. Dan kesembuhan itu dinyatakan di dalam kehidupan kita. Mungkin yang lain berkata, hanya dalam hitungan detik mungkin engkau sudah tak bisa hidup lagi. Tetapi di dalam hitungan detik itulah tangan Tuhan terulur untuk menyelamatkan engkau. Bukankah itu berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang begitu luar biasa buat engkau dan saya? Mungkin yang lain berkata saat engkau sedang berjauhan dengan anakmu, dan disitulah anakmu sedang mengalami pergumulan, sedang mengalami keadaan yang buruk. Dan saat itu ada tangan yang berdoa, ada lutut yang menyembah Tuhan,
disitulah tangan Tuhan terulur untuk menolong anak. Bukankah itu anugerah Tuhan yang besar di dalam kehidupan? Yang lain mungkin berkata ada keluarga yang hancur di tengah-tengah ambang perceraian. Karena Tuhan itu penuh kasih kepada engkau. Tuhan bisa merubah keluarga yang di ambang perceraian menjadi bersatu kembali. Bukankah itu berkat yang luar biasa? Mari, saya gak bisa sebutkan satu persatu, tetapi engkau sendiri yang mengetahui dan yang merasakan mujizat itu bekerja di dalam kehidupanmu. Kalau hari ini engkau tidak bisa mengucap syukur, ingat perbuatan Tuhan di waktu-waktu yang lampau. Saat tidak ada uang di dalam saku maupun dalam rekening, tetapi engkau bisa ada sampai hari ini. Bukankah itu luar biasa pertolongan Tuhan? Mari belajar mengucap syukur di dalam keadaan apapun. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau begitu baik. Engkau memilih kami di antara bangsa-bangsa di muka bumi ini untuk datang mendekat kepada Tuhan malam hari ini. Itu bukan kebetulan Bapak Ibu. Engkau dipilih malam hari ini. Engkau dipanggil untuk datang mendekat, untuk mengalami kasih Tuhan lebih lagi daripada hari-hari sebelumnya. Buka kedua tanganmu, katakan terima kasih Tuhan. Engkau terlalu baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Selama matahari masih berputar, disitulah kasih setia Tuhan akan dinyatakan di dalam kehidupan kita semua malam hari ini. Tetap berharap, tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan akan dinyatakan sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Belajar sabar, tetap percaya, jaga hatimu. Jangan pernah hatimu digoncang oleh apapun sehingga engkau melupakan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih untuk panggilan yang indah pada malam hari ini kepada setiap kami di antara jutaan orang. Tuhan sudah memilih setiap kami untuk datang mendekat. Kami percaya Tuhan sudah mempersiapkan satu berkat yang indah buat setiap kami. Kami sungguh percaya dan berharap bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami sebentar akan mendengar firman-Mu. Kami membuka hati kami. Kami hanya mengizinkan firman-Mu itu masuk di dalam hidup kami, bertumbuh dan berbuah lebat di dalam hidup kami. Pakai setiap kami Bapa untuk lebih lagi di hari-hari ke depan menjadi alat Tuhan. Dan kami percaya firman-Mu ini boleh menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Kita semua boleh merasakan lawatan Tuhan malam hari ini. Malam hari ini saya rindu sharing, membagikan firman Tuhan di dalam Lukas pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai ayat yang ke-32, ya. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Kita semua tentunya sudah hafal betul sejak kita sekolah minggu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Tetapi mari malam hari ini saya rindu membagikan hal-hal yang Tuhan taruh di dalam hati saya tentang perumpamaan ini. Dikatakan
diceritakan oleh firman Tuhan di mana ada seorang bapak yang memiliki 2 anak, yang sulung dan yang bungsu. Ya, dikatakan anak yang bungsu ini satu hari datang kepada bapaknya dan dia minta apa yang menjadi bagiannya, yaitu warisannya. Ya, kalau hari ini kita mendengar ada anak yang orang tuanya belum meninggal, masih ada di muka bumi ini, kemudian anak ini datang dan berkata kepada papanya, "Pak, minta warisan." Ya, tentunya kita akan menilai anak ini anak kurang ajar, ya. Belum waktunya, tetapi dia sudah meminta apa yang menjadi warisannya. Tetapi diceritakan di dalam firman Tuhan ini, bapaknya ini adalah bapak yang baik. Ya, dia membagi-bagikan harta kekayaannya, itu mulai dibagi warisannya. Mana yang menjadi bagian dari anak sulung, mana yang menjadi bagian anak yang bungsu. Dan apa yang terjadi? Anak bungsu ini setelah mendapatkan warisan, dia pergi jauh meninggalkan bapaknya dan hidup berfoya-foya, menghabiskan semua harta miliknya. Hidupnya boros sehingga pada satu hari semua hartanya habis dan mulailah teman-temannya meninggalkan dia satu persatu, sehingga dia harus mencari pekerjaan. Ya, dia mendapatkan pekerjaan untuk menjaga babi, memberi makan babi, membersihkan kandang babi dan lain sebagainya. Sampai dalam satu titik terendah ketika itu perutnya lapar, ya, dan dia pergi untuk meminta untuk supaya perutnya ini bisa diisi dengan ampas yang menjadi makanan babi ini. Satu makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi oleh manusia. Tetapi hal itu dia lakukan karena desakan dari keadaannya yang begitu buruk. Di tengah-tengah keadaan yang buruk ini, di tengah-tengah perutnya yang lapar, di tengah-tengah semuanya sudah habis, ayat yang ke-17 di situ dikatakan, lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Di dalam satu titik terendah di dalam hidupnya yang tidak ada seorang pun memberikan ampas yang menjadi makanan babi untuk dia makan. Di situ dia ingat di mana di rumah bapaknya. Orang-orang upahan dari bapaknya ini begitu berlimpah-limpah. Padahal statusnya di situ adalah hamba-hambanya, orang upahan, bukan anak, ya. Saya menggarisbawahi tentang ia menyadari keadaannya. Mungkin malam hari ini ada di antara kita sedang mengalami keadaan yang tidak baik. Kondisi yang buruk akan atau pasti akan dialami oleh seseorang ketika kita jauh, ketika kita meninggalkan Bapa. Bisa dipastikan keadaan kita akan menjadi satu keadaan yang buruk. Tetapi keadaan yang buruk ini tidak dilaluinya terus-menerus. Ketika dia menyadari keadaannya, dia sadar keadaan yang buruk ini adalah akibat dari dia tinggalkan rumah Bapa, dari ketika dia jauh dari bapaknya, Bapa yang mengasihi dia. Dia memutuskan hubungannya dengan bapaknya. Ya, perlu sekali kita menyadari keadaan kita hari-hari ini. Yang kedua, ayat yang ke-18. Setelah dia menyadari keadaannya, dia tidak berpangku tangan dan dia tidak menyesali apa yang sudah, hanya menyesali apa yang sudah dia kerjakan. Tetapi ayat yang ke-18 itu ada satu action, ada satu tindakan yang diambil oleh anak bungsu ini, anak yang hilang ini. Ayat yang ke-18, aku akan bangkit, ya, dan pergi kepada Bapa
dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Dia tahu bahwa ketika warisan ini sudah dia minta, berarti ketika dia kembali, dia tidak akan mendapatkan warisan, karena warisannya sudah dia minta di awal. Dan tujuannya dia datang kepada bapaknya bukan sebagai anak, ya, tetapi dia minta apa? Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Tujuan dia kembali kepada bapaknya adalah untuk menjadi budak, untuk menjadi orang upahan, tidak lagi menjadi anak, karena dia merasa tidak pantas, tidak layak, aku anak yang kurang ajar, karena dia sudah menyadari apa yang dia lakukan adalah begitu menyakitkan hati bapaknya. Apalagi dia tinggalkan rumah bapaknya, dia tidak mau lagi tinggal di rumah bapaknya, dia pergi jauh, dia tidak layak. Dia sadari keadaannya, dan ayat yang ke-20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ini penting sekali Bapak Ibu. Ketika kita menyadari keadaan kita yang buruk terjadi, keadaan yang tidak menentu sedang kita alami, satu hal, kita mau sadar, kita mau kembali kepada Bapa. Ya, ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ya, belum sampai ke rumah bapaknya, ayahnya telah melihatnya. Ya, apa yang dilakukan oleh ayahnya sejak anak bungsu ini meninggalkan rumah bapaknya. Setiap hari ayahnya ini selalu berdiri di depan rumah. Dia melihat, menanti-nantikan, jangan-jangan anaknya yang bungsu ini akan pulang kembali ke rumah. Dan benar sekali, ya, seperti hati Bapa kepada setiap kita. Mungkin hari ini kita sudah tinggalkan Bapa, kita sudah tidak lagi mengingat kasih Bapa, kita sudah tidak lagi beribadah, mungkin kita sudah lama nggak berdoa. Tetapi lihatlah hati Bapa, dia menunggu kedatangan setiap kita. Dan ayahnya ini hatinya penuh dengan belas kasihan, ya. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Satu kasih yang tidak berubah, kasih sejak anak ini dilahirkan sampai ketika anak ini pergi meninggalkan rumah bapaknya dan anak ini balik ke rumah Bapa. Kasih dari seorang Bapa itu tidak pernah berubah. Ada peribahasa yang mengatakan kasih anak sepanjang kala, tetapi kasih ibu sepanjang masa. Ya, gambaran dari kasih Bapa kepada setiap kita. Mungkin kita sudah tinggalkan Bapa, mungkin kita sudah lama tinggalkan kasih Bapa. Ya, kita sudah mengandalkan kekuatan kita sudah mungkin berkata, aku tidak perlu lagi berdoa, aku tidak perlu lagi Bapa. Tetapi lihatlah malam hari ini, hati Bapa itu penuh dengan belas kasihan. Dan ketika kita mau memutuskan untuk datang kepada Tuhan, lihatlah, kasih Bapa tetap tidak berubah. Ya, kasih manusia bisa berubah, mungkin karena kesalahan, ya, kasih seseorang itu bisa berubah, tetapi kasih Bapa tidak akan pernah berubah, ya. Lalu apa yang dilakukan oleh Bapa ini? Tetapi ayat yang ke-21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Tidak layak Bapa disebut anakmu. Ayat yang ke-22, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat yang ke-24, ya. Sebab anakku ini telah mati
dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Hati Bapa tidak pernah bisa dirubah oleh apapun. Anak ini kembali untuk datang sebagai budak, tetapi kasih Bapa membawa dia bukan lagi sebagai budak, tetapi mengembalikan posisinya sebagai anak. Statusnya bukan lagi orang upahan, tetapi statusnya adalah anak. Dikenakan cincin, dipakaikan jubah, dikasih kasut yang indah, dan diadakan satu pesta karena hati Bapa begitu bersukacita. Anaknya yang dulu tidak pernah menyadari kasih Bapa, anaknya yang dulu begitu sombong, begitu tidak memerlukan bapaknya lagi, tetapi sekarang anak itu kembali bertobat dan dia sudah menyadari apa yang sudah dia lakukan yang telah membuat hati bapaknya begitu terluka, ya. Dikembalikan menjadi statusnya menjadi anak. Bapa bersukacita ketika satu orang bertobat datang kepada Bapa. Kenapa anaknya ini cuma dua? Satunya yang bungsu terhilang dan kembali lagi. Sekarang kita lihat anak bungsu, anak yang sulung ini selalu bersama-sama dengan bapaknya. Tetapi di dalam kebersamaannya dengan bapaknya, dia tidak menyadari statusnya sebagai anak yang sulung yang mendapatkan hak warisan 2 kali lipat dari anak bungsu. Tetapi ketika dia bersama-sama dengan ayahnya tetap berada di rumah bapaknya, dia tidak menyadari statusnya ini sebagai anak. Tetapi dia hanya menyadari bahwa dia selalu bekerja kepada bapaknya. Coba kita lihat ayat yang ke-28. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Ayat 29, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Ayat yang ke-30, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. 31, kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Yang ada di luar rumah anak bungsu bertobat, datang kembali ke rumah bapaknya, masuk di dalam rumah. Sedangkan yang sulung kita tidak pernah tahu endingnya bagaimana. Dia yang seharusnya ada di rumah, tetapi sejak ayahnya memberikan pesta, mengembalikan apa yang menjadi milik dari anak bungsu ini, dia tidak mau masuk rumah. Dia hanya menyadari dia bekerja setiap hari seperti seorang upahan. Dan harusnya dia menyadari bahwa apa yang menjadi milik dari ayahnya itu menjadi miliknya. Tidak perlu dia minta ayahnya anak lembu yang tambun untuk dia berpesta dengan teman-temannya, karena semua yang ada di rumah itu harusnya menjadi miliknya. Tetapi dia tidak menyadari statusnya sebagai anak yang sulung. Ada banyak di antara kita pun mengalami hal yang seperti ini. Kita tidak pernah sadar bahwa kita ini anak, ya. Tidak pernah seorang anak, ya, ketika dia pulang ke rumah, ya, taunya dia makan. Dia tidak pernah mikir besok bayar sekolahnya bagaimana, tidak pernah mikir. Semua menjadi tanggung jawab dari orang tua. Ya, tidak pernah ketika anak ini pulang ke rumah, ma lapar, makan. Perutku lapar, aku minta makan.
kemudian ibunya berkata, kamu harus kerja dulu supaya kamu makan. Tidak pernah, tetapi semua disediakan oleh orang tuanya. Demikian juga Bapa kita di surga. Tuhan sudah menyiapkan semua yang menjadi milik Bapa menjadi milik kita. Kalau kita menyadari posisi kita sebagai anak, tidak perlu lagi kita minta-minta kepada Bapak kita. Ya, apa yang menjadi milik Bapa menjadi milik kita. Malam hari ini hanya dua, di manakah posisi kita? Sebagai anak yang terhilang atau yang menjadi anak yang sulung? Anak yang sulung punya fasilitas tetapi dia tidak mempergunakan fasilitas. Anak yang bungsu merasa tidak layak, disebut lagi sebagai anak, tetapi Bapa yang penuh belas kasihan itu memeluk dia kembali untuk datang kepada Tuhan. Mari malam hari ini sadari posisi kita sebagai anak. Jangan lagi meminta-minta tentang hal-hal apa yang menjadi kebutuhan kita. Carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada setiap kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, memang kita punya kebutuhan yang begitu banyak, tetapi satu hal yang perlu, carilah dahulu kerajaan Allah beserta semua kebenarannya. Kita tidak perlu minta, Tuhan akan tambah-tambahkan. Percaya imanmu seperti anak yang bungsu ini, gak pernah minta tetapi dia diberikan. Mari malam hari ini sadari posisi kita sebagai anak, datang kepada Bapa, dan biarlah apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita dicukupi oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini Bapa. Seringkali kami mendengar perumpamaan tentang anak yang sulung dan bungsu, tetapi kami tidak menyadari bahwa status kami adalah sebagai anak. Kami tidak perlu nangis, tidak perlu meminta-minta tentang hal-hal yang apa yang kami perlukan. Ketika kami menjadi anak, posisi kami benar ada di rumah Bapa. Posisi kami dekat dengan Bapa. Maka semuanya akan diberikan kepada kita sebagai anak-anak. Terima kasih Bapa. Biar malam hari ini firman-Mu ini terus mengingatkan kami kembali di dalam kelemahan kami, di dalam kekurangan kami, apapun yang sedang kami alami. Kami hanya percaya ketika kami dekat dengan Bapa, ketika kami tidak jauh dari Bapa, tidak tinggalkan rumah Bapa, maka Tuhan akan mencukupi apa yang menjadi keperluan hidup kita. Terima kasih. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku?
bangsa dan negara kita. Di mana-mana terjadi bencana. Oh rabatasi karabata karalaba rabatasi karalaba rabaraba rabatasi karalaba rabaraba. Biar belas kasihan-Mu sedang kelaparan Tuhan, Kau yang menolong. Biar kami boleh melihat mujizat-Mu dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Demikian juga banyak orang yang terpapar karena virus COVID ini. Tuhan, tolong belas kasihan bagi orang-orang yang terpapar dengan virus ini. Mohon kesembuhan dari Tuhan. Mohon belas kasih-Mu, kemurahan-Mu tercurah atas bangsa kami Indonesia. Untuk orang-orang yang kami kasih itu, biar Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang menjamah satu persatu. Dalam nama Tuhan Yesus, mengalami kesembuhan secara ajaib. Pertolongan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami. Berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah, memiliki hati yang takut akan Tuhan, boleh menjalankan tugasnya dengan takut akan Tuhan, tidak melakukan korupsi dan yang lain-lainnya. Tuhan, mereka memiliki hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini mungkin ada Bapak Ibu yang sedang sakit, yang sedang mengikuti live Instagram malam hari ini. Aku berdoa malam hari ini untuk engkau yang sedang sakit. Biar kau arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan biarlah kesembuhan itu mulai mengalir, menjamah engkau, memberikan kekuatan yang baru, memberikan kesembuhan di dalam nama Yesus. Aku percaya
dalam nama Yesus. Yang sakit Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Oleh bilur-bilur Yesus, Engkau menjadi sembuh malam hari ini. Demikian juga mungkin ada yang sedang kekurangan ekonomi dan keuangan, mengalami tekanan hidup yang begitu tinggi, dan hampir-hampir tidak memiliki lagi semangat hidup. Malam hari ini aku berdoa, pandang kepada burung-burung di udara, bunga di padang. Tuhan pelihara, Tuhan hiasi demikian indah. Apalagi kita anak-anak. Mari percaya, sungguh-sungguh cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Aku percaya malam hari ini Tuhan siapkan berkat-berkat yang ajaib di dalam nama Yesus, dicurahkan untuk setiap hamba-hambamu yang sungguh-sungguh percaya kepada nama. Terima kasih Tuhan, tidak kekurangan satu apapun. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Aku tetap percaya bahwa mujizat Tuhan ada dan terus ada untuk menolong setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepada nama. Terima kasih, Engkau saja yang menjadi andalan kami. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku
kekuatan buat yang lemah. Memberkati kami berlimpah-limpah. Biar kekuatan dari tempat maha tinggi turun atas setiap kami malam hari ini. Dengan ucapan syukur Tuhan, Kau melawat setiap kami, menguatkan kami, memberi penghiburan buat kami yang susah, memberkati kami berlimpah-limpah. Kami sungguh percaya bahwa mujizat Tuhan berlaku atas setiap kami malam hari ini yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Aku berdoa malam hari ini setiap Bapak Ibu yang mengikuti acara live Instagram malam hari ini, Tuhan Engkau yang melawat, Engkau yang memberkati kami satu persatu Bapa, satu persatu Engkau jamah, dan di dalam nama Tuhan Yesus Engkau curahkan berkat-Mu. Terima kasih Bapa, segala pujian, hormat, kemuliaan, kebesaran kami persembahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang Bapak Ibu angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas kehidupan. Terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus, dan berkat yang sama itu akan memberkati kesehatanmu, kekuatanmu diperbarui dari hari ke hari, semakin hari semakin kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Pekerjaanmu diberkati Tuhan, keluargamu diberkati Tuhan, hidupmu selalu berhasil dan beruntung. Kemanapun engkau pergi, engkau menjadi berkat. Engkau menjadi pemimpin, bukan menjadi ekor, menjadi kepala yang ketika orang datang kepadamu, semua orang diberkati karena nama Tuhan terus ada di dalam kehidupan. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Orang percaya bersama katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.